dan yang sudah memberikannya dengan ketulusan hati. Kami juga mengucapkan atas nama Yayasan Kita Kasih, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berita kelahiran. Telah lahir seorang putri di tengah-tengah keluarga Bapak Awi Napi Ulu dan Ibu Lastria Sinaga. Anak diberi nama Yukio Almero Tan Napi Ulu. Ini merupakan putra kedua dari keluarga Pak Awi. Pada hari Jumat 5 Mei 2023 di Rumah Sakit Jadi Medika Bengkulu, Gembala Sidang dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka pemuda-pemudi mengikuti KP2 yang akan dilaksanakan sekitar bulan Juni nanti, jadi pemuda dan remaja mempersiapkan bazar yang akan ada tuh yang akan kita ambil bagian sebagai jemaat. Kita akan mendukung pemuda-pemudi dan remaja kita yang akan mengikuti KP2 dan yang lain. Ibadah lansia kembali diingatkan kepada Bapak Ibu lansia. Ibadah kita setiap bulan satu kali. Pada bulan ini jatuhnya di hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 di gereja pukul 4 sore. Kami mengingatkan untuk Bapak Ibu yang memiliki orang tua yang sudah masuk usia lansia, harap mengantarkan orang tua di gereja. Kalau pulangnya gampang, kalau hadirnya itu kami minta tolong diantarkan di gereja untuk para lansia. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tahun ini di Kamis tanggal 18 Mei 2023 diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Satu kali ibadah jam 8 pagi. Itu saja pengumuman pada minggu ini, dan diharapkan Bapak Ibu membawa pulang warta jemaat sehingga ada beberapa hal yang perlu kita doakan dan kita perhatikan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ya, cukup banyak kalau di warta jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik yang tertulis tercatat maupun yang tidak tertulis di warta jemaat. Itu saja. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah Sabat pada hari ini. Amin. Jadilah kiranya ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing pada minggu ini terambil dari Matius 7 ayat yang 24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, kita kepujian, aku milikmu Yesus Tuhan.
kita. Mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat kami. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Sebab Engkaulah Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Oleh karena keagungan dan kebesaran-Mu, Engkau menciptakan langit dan bumi beserta isinya Tuhan. Sungguh ajaib Engkau ya Bapa. Begitu banyak kebaikan dan pertolongan-Mu yang telah kami terima. Di pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami mau mengucap syukur buat hari yang baru Engkau berikan, sehingga kami dapat bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Kami juga bersyukur buat nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan untuk kami hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa melewati hari kami dengan penuh pengharapan dan sukacita. Kami bersyukur buat penyertaan dan pertolongan Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan, sehingga kami bisa melewati berbagai macam pergumulan hidup, sakit penyakit, dan banyak hal lagi ya Tuhan. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas usaha dan pekerjaan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hingga doa kami dalam Kristus Yesus kami dan berdoa dan bersyukur. Haleluya Bapa, amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita lihat kejadian tersebut, kita ajar kami Tuhan. Ajar
karena ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan Allah. Di hadiratnya tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu biarlah masing-masing mengakui dosanya. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk doa secara pribadi dan memohon pengampunan dosa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa yang kudus, kami mengakui bahwa karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa ya Allah, baik dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan kami, sehingga kami menyakiti hati sesama kami dan juga hati-Mu ya Bapa. Demikian pula oleh dosa kami telah mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah dan sucikanlah kami dari segala dosa, dan layakanlah kami hidup di bawah anugerah, berkat, dan kasih setia-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan, dan menumbuhkan hati kami untuk membenci segala kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kasihani dan ampunilah kami ya Bapa. Ya Yesus hormat. Jemaat sekalian, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa sebagai berikut. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, bilalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi dan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah telah memperdamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantara Kristus Yesus Tuhan kita. Maka biarlah kita pun saling mengampuni dan saling berdamai, agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Kita jemaat yang dikasih Tuhan, kita kembali memuji Tuhan walau dosa-Mu.
ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari mimbar akan dibacakan ayat yang genap. Jemaat sekalian, ayat ganjil demikian seterusnya. Ayat yang 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan pedagang itu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tidak jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali memuji Tuhan adalah seorang yang bekerja.
yang menerima kembali bangkit berdiri. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari Roma 13 ayat 8 hingga ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginginkan, dan firman lain manapun juga sudah tersinggung dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat di dalam persekutuan dengan gereja segala tempat dan segala waktu. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama demikian. Sidang jemaat dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Estetina Maria Ayawaila dengan tema belajar mendengar perkataanmu dan melakukannya. Namun sebelumnya kita akan pujian Di Hatiku Ya Yesus. Yesus
dilakukan. Masih Tuhan percayakan untuk kami hari ini. Kami juga bersyukur kami boleh beribadah pada hari ini, memuji dan memuliakan nama-Mu dan akan mendengarkan firman. Kami juga menaikkan doa syafaat kami. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dari pusat hingga RT RW. Engkau yang berdaulat atas hidup mereka, Engkau yang mampu mengendalikan hati dan pikiran mereka untuk tunduk takluk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan mereka tersadarkan bahwa Indonesia diberi kebebasan untuk beribadah kepada Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses pengurusan tanah pemakaman milik kami yang ada di Pondok Kelapa. Tuhan tahu di mana yang sedang terjadi penghambatan. Biarlah Tuhan sendiri yang memproses, Tuhan sendiri yang bertindak, Tuhan sendiri yang beracara. Nyatakan kemuliaan-Mu dan berikan apa yang menjadi hak kami, dan kami dapat mempergunakannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk program Departemen BB yang rencanakan kunjungan pada minggu depan ke Mana. Berkati kami semua sehingga kami kaum ibu dapat melaksanakan apa yang menjadi program, menjadi bagian dalam persekutuan jemaat Tuhan yang kecil, dan berbagi berkat-berkat Tuhan, sukacita Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di Mana, di Talang, Mati Angin, dan di Kedura. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam perkumpulan, usaha pekerjaan, pertumbuhan iman, kesehatan, dan studi anak-anak. Tuhan memberkati. Tuhan nyatakan kuasa dan kehendak. Hamba secara khusus berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Bu Lili Riu yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan sembuhkan mereka dari obat-obat yang mereka minum. Oscar Simanjunta yang jam 10 nanti akan terbang ke Jakarta, akan operasi. Tuhan ambil alih semuanya. Nyatakan kemuliaan-Mu. Demikian juga dengan anak Pak Purba, Tuhan sembuhkan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena pada bulan Juni Majelis Sinode akan mengadakan sidang tahunan pada tanggal 13 sampai 15 Juni, SIL sekolah minggu pada tanggal 23 sampai 25, dan KP2 pada tanggal 28 sampai 30. Mari Tuhan ambil alih semuanya, Tuhan berkati, cukupkan dana yang kami butuhkan, dan biarlah segala sesuatunya boleh jadi sesuai dengan kehendak. Rencana untuk mengadakan ada mission trip dari RPMI pada akhir bulan Mei juga dalam rangka Tuhan. Yayasan Pelita Kasih yang saat ini berhenti pembangunan karena kami sangat membutuhkan dana. Mari Tuhan, ketutlah pintu hati jemaat Tuhan yang punya lebih dari berkat-berkat Tuhan, dan biarlah mereka dapat berbagi dan pembangunan ini dapat dilanjutkan untuk anak-anak asrama, dan kami rindu ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, bukakan itu buat kami, jadikan kami tanah yang subur, dan firman Tuhan bertumbuh menghasilkan buah. Tetapi kami juga mau setia mendengar dan melakukan. Berkati hamba-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Terpuji
Matius 24, Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mana yang duduk pagi ini, yang mendengar perkataan ini, firman Tuhan yang kita baca, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, orang itu ada di luar, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukannya. Maka itu adalah orang yang bijaksana. Katakan di sebelah kiri kanan, kau orang bijaksana. Kata firman Tuhan, ya, saya hanya meneruskan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Matius pasal 7 ini masih kelanjutan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit yang terdapat dalam Matius pasal 5. Bapak Ibu tahu, khotbah itu ditujukan kepada siapa? Diperuntukkan kepada siapa? Matius pasal 4 ayatnya yang ke-23 sampai 25. Ayatnya yang ke-24. Orang yang mendengarkan firman Tuhan itu keadaannya seperti ini. Ayat 24, Matius pasal 4. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit, dan yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Orang itu adalah orang yang mungkin tidak masuk dalam kategori kita yang duduk manis. Dan orang itu mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Majelis Sinode memberikan sebuah tema. Memang tidak ada melakukan sih, hanya sampai kata mendengar, tapi saya menambahkan dengan kata melakukan. Belajar, mendengar, lalu melakukan. Apa? Firman Tuhan. Alkitab yang Bapak Ibu baca setiap hari, kalau baca, ya, saya tentunya hanya seminggu sekali waktu datang beribadah. Mendengar dan melakukan. Apa itu? Firman Tuhan.
kita pelajari, OKP-nya harus nes dari belakang. Terus, oke, yang pertama, bagaimana sikap mendengar dulu nanti belum? Bagaimana sikap orang percaya terhadap firman Tuhan? Ada dua sikap. Yang pertama, mendengar. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-39, ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan, mereka mampir ke rumah Marta. Marta punya saudari bernama Maria. Tuhan Yesus masuk. Marta langsung ke dapur urus masalah makan. Maria duduk di bawah kaki Yesus dan mendengar. Kata firman Tuhan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Perhatikan kata terus. Itu berarti Maria dia mengkhususkan seluruh keberadaannya untuk mendengar Tuhan Yesus berkata-kata. Kenapa? Karena kesempatan itu hanya sekali dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sekalipun Marta marah, Marta jadi iri hati. Marta ngomong sama Tuhan Yesus, "Guru tolong dong, Marta, bagaimana enaknya?" Tapi kata Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Marta, dalam terjemahan lain mengatakan, Yesus Kristus pun tidak akan mengambil sesuatu yang paling berharga yang dilakukan oleh Marta. Lalu yang kedua, Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan apa? Suara. Bukan kambing. Ya. Kata firman Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suara. Bukan nolak, bukan ngeluh, bukan berkata Tuhan itu cocok untuk orang lain, tidak cocok untuk saya. Itu bukan domba Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku, kata Tuhan, mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, ini paling sesuatu yang, saya waktu baca ini, saya jadi terpukul. Ini 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 6 sampai 9 ini kisah tentang Ratu Seba dan Ethiopia. Ratu Seba mendengar bagaimana hikmat Salomo yang luar biasa. Dan bahkan mencatat dari Ethiopia menurut jalan menuju Yerusalem itu memakan waktu 86 jam. Ditempuh dalam 4.111 km naik unta. Ratu Seba hanya mau mendengarkan hikmat yang keluar dari
mendengar langsung. 86 jam dia harus tempuh dengan naik unta hanya mau mendengarkan Raja Salomo berbicara hikmat Allah. Apakah Bapak Ibu datang beribadah punya hati yang sama? Apakah kita hari ini setiap hari Minggu datang beribadah punya hati yang sama, punya kerinduan mendengarkan firman Allah, dibangun oleh firman Allah, dibentuk oleh firman Allah? Dan yang kedua, Bapak Ibu, kadang-kadang kita protes ya firman Tuhannya. Kalau yang baik-baik kita bilang puji Tuhan. Kalau yang jelek kita bilang, Tuhan kok tak mana. Tapi apakah pemikiran kita jauh lebih baik atau pemikiran Tuhan? Saya tidak tahu. Mari kita perhatikan yang pertama, melakukan Kejadian pasal 22. Ini kisah tentang Allah beri Ishak kepada Abraham. Sudah dikasih. Dan sekian tahun pada umur 100, Ishak baru dapat Abraham. Udah dikasih tuh. Lalu Tuhan bilang, Abraham, ambil anak itu dan persembahkan di atas gunung Moria. Kayaknya Tuhan kurang kerjaan ya. Udah ngasih diminta lagi. Abraham belajar mendengar dan melakukan. Dia mengambil anaknya, dia bawa ke atas gunung Moria, dan dalam perjalanan Ishak bertanya, Bapak, di sini sudah ada air, sudah ada air. Mana domba yang akan dipersembahkan? Kata Abraham, Allah yang menyediakan. Yang prinsipnya ialah Abraham mau melakukan apa yang tidak mungkin menurut pemikirannya, tapi mungkin bagi Allah. Dia belajar mengerjakan sekalipun itu tidak masuk akal bagi kita yang sok pintar. Kan kadang-kadang kita protes Tuhan kok tak paham, apa tidak mikir. Ya kan? Ya. Kadang-kadang kita lebih pandai dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah dicemari oleh dosa. Kita yang hidup di dalam dosa, sok pintar dari Tuhan. Yang kedua, Ulangan 34 ayat 4 sampai 5. Ini kisah tentang Musa. Allah meminta Musa untuk naik ke gunung lalu melihat kota Kanaan seperti apa. Lalu kata Tuhan, Musa, saya hanya izinkan lihat dengan matamu sendiri, tapi saya tidak mengizinkanmu masuk. Mungkin kalau kita protes, wah Tuhan tak mana, apa kalau untuk bangsa Israel menghadap Firaun 10 tulah, dicerca, dihina. Sekarang saya bawa bangsa Israel, saja pula yang tidak boleh masuk. Mungkin secara manusia dia protes, tapi Musa dia belajar untuk apa yang Tuhan katakan dia lakukan. Dan naik di atas gunung lalu dia melihat. Dan setelah Musa melihat, dia meninggal. Mayat Musa dijemput oleh kereta api Allah. Yang ketiga, orang yang melakukan firman Tuhan, Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 9. Wah, kisah Hosea ini mengerikan Bapak Ibu. Kalau kita yang disuruh, kita mungkin pikir Tuhan ini gila. Siapakah Hosea? Hosea adalah seorang yang Tuhan pilih untuk menikah seorang wanita yang bernama Gomer. Gomer itu adalah wanita sundal.
bagaimana hati Tuhan untuk bangsa Israel. Wanita Sunda itu adalah bangsa Israel yang seringkali jatuh bangun dalam dosa. Tapi Allah tetap mengasihi. Ketika Gomer punya anak, Gomer pergi lagi bersundal. Kata Tuhan, ambil bawa pulang, punya anak lagi, pergi lagi. Kata Tuhan, ambil. Dari 3 contoh yang ada, masuk akal tidak? Secara akal sehat tidak? Kan kadang-kadang kita pandai memprotes Tuhan. Masuk akal tidak? Ya. Mungkin kalau kita mikir dulu, ya kan? Wah, apalagi yang Gomer, martabat kita mana? Tapi ketika mereka belajar melakukan apa yang Tuhan minta, maka tidak sulit bagi Allah membuat mereka berhasil dan menjadi orang hebat dalam segala kehidupan mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berkat saudara, kita tidak hanya diminta untuk mendengar, tapi juga melakukan. Mari kita baca bersama-sama pernyataan ini. 1, 2, 3. Orang percaya yang mendengar dan melakukan firman Tuhan disebut bijaksana. Sedangkan orang yang percaya yang mendengarkan tidak melakukan firman Tuhan adalah bodoh. Katakan diri kanan, itu bukan saya. Harus jelas dong, itu bukan saya. Tapi jangan mau ada di situ Bapak Ibu. Karena kita adalah orang yang bodoh. Oke, perangko jangan ganggu dulu. Next. Ada 2 kalimat yang diulangi dan ternyata pernyataan itu sangat penting. Ayat 25 dan 24 dan 25. Orang bijaksana itu yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu ayat 25 juga dikatakan di atas batu. Ini menunjukkan apa? Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia punya fondasi yang kuat dan kokoh. Siapakah itu? Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 3, kata Rasul Paulus, aku telah meletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus, dalam hidupmu sebagai orang percaya. Sekalipun suatu hari kelak, di atas fondasi dasar itu akan dibangun dengan emas, perak, batu permata, jerami, kayu, rumput kering. Tapi suatu hari kelak akan diuji dengan api. Dan ada 6 bahan. 3 bahan pertama itu bahan yang berkualitas. Sekalipun dibakar oleh api, dia akan tetap ada. Dan bahan yang kedua dibakar, dia akan habis. Bapak Ibu, di dalam diri Bapak Ibu sudah punya fondasi yang kuat, dasar yang kuat. Dengan apakah Bapak Ibu membangun di atasnya? Karena suatu hari kelak akan diuji dengan api. Oke, yang kedua. Yang kedua, bagaimana sikap orang percaya terhadap pergumulan dan masalah yang datang? Ayatnya yang ke-25. Pertama ada hujan. Bapak Ibu perhatikan gambar itu. Hujan itu tidak netes satu-satu ya, tapi turunnya banyak ya. Oke, saya umpamakan itu.
Lalu datanglah angin yang melanda. Sekali-sekali juga, tapi bisa roboh. Perhatikan baik-baik. 3 persoalan, 3 pergumulan ini seringkali silih berganti terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau masalah pergumulan itu terjadi, tetapi Bapak Ibu setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka Bapak Ibu akan tetap kuat dan kokoh. Karena kehidupan Bapak Ibu dipengaruhi firman Allah. Kristus menjadi fondasi yang kuat, firman Allah yang menumbuhkan, sehingga apapun yang terjadi. Saya ingat istilah Ibu Mary waktu di Polda, ya ada beberapa ibu polisi yang ikut. Kalau kamu menghadapi masalah, katakan kecil. Kalau suamimu macam-macam, kecil. Itu urusan Tuhan. Kalau anak ini kecil, bukan kata kecil lalu kita sombong, bukan. Bukan. Karena fondasi kita Kristus dan kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kita yakin kita berjalan bersama dengan Kristus, maka semuanya bisa kita hadapi. seberat apapun persoalan yang saat ini sedang kau alami, mungkin ekonomi keluargamu sedang terpuruk, mungkin hubunganmu suami istri sedang terpuruk, mungkin anak-anakmu sedang membuat engkau meneteskan air mata, mungkin masa depan anak-anakmu tidak jelas. Tapi firman Tuhan ini berkata, jika engkau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, maka kau akan menghadapi itu semua dengan kekuatan mental iman yang kuat, karena Kristus bersama dan Dia tidak akan pernah meninggalkan. Sejauh mana kita mempercayakan hidup kita kepada-Nya? Sejauh mana kita menaruh harapan kita kepada-Nya? Sejauh mana kita bergantung kepada-Nya? Persoalannya adalah, apakah kita setia mendengarkan firman dan mau melakukannya? Tiga contoh tadi tidak enak, tidak enak. Tapi mereka mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan proses hidup mereka. Bapak Ibu, kita pun disuruh nikah dengan pelacur belum? Belum. Tuhan hanya baru minta percaya kepada-Nya. Tuhan belum pernah minta anak kita untuk disembelih menjadi korban bakaran. Belum. Tuhan baru mau kita bimbing anak-anak kita untuk hidup tahu Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lebih cerdas dari Tuhan. Kadang-kadang kita lebih pandai dari Tuhan. Kadang-kadang kita lebih mampu menuntut Tuhan untuk mengatur hidup kita. Karena kita merasa saya lebih pandai, lebih tahu membawa diri saya, keluarga saya daripada Tuhan. Ingat, kita ciptaan Allah si pencipta. Jadi Dia tahu yang terbaik, sekalipun di hadapan kita tidak baik. Tapi yakinlah, di balik yang tidak baik ada sesuatu yang terbaik yang sedang Tuhan kerjakan dan terus Tuhan kerjakan.
bagian terakhir, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadilah pendengar yang setia dan melakukan apa yang Kristus perintahkan, maka engkau akan disebut orang yang bijaksana, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup sebagai umat Kristus, semuanya akan teratasi, karena engkau berdiri di atas batu karang yang kokoh, kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita satu dalam doa, di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau mengerti dan memahami kedalaman hati kami. Mungkin kami yang datang hari ini sangat berkumpul dengan kehidupan ini. Ekonomi keluarga, masalah kehidupan rumah tangga. Mungkin ada real, mungkin ada real, hanya Tuhan yang tahu. Anak-anak, pendidikan mereka, masa depan mereka kadang-kadang membuat kami sebagai orang tua sangat cemas. Atau mungkin masalah di tempat kerja kami, usaha pekerjaan kami sedang terpuruk, dan kami merasa Tuhan jauh, Tuhan sangat jauh. Hari ini ya Tuhan, mungkin sakit penyakit yang membuat kami putus asa. Katanya Tuhan Yesus mampu dan sanggup menyembuhkan. Orang mati bangkit, tapi sampai saat ini sakit penyakit sedikit pun tidak berangsur baik. Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, yang mulai pesimis, yang mulai ragu, yang mulai bimbang. Biarlah iman yang sebesar biji sesawi yang tak terlihat oleh mata itu tetap hidup dan mempengaruhi kehidupan kami. Engkaulah fondasi kami yang kuat, kokoh dan tangguh. Apapun yang kami alami, kami yakin kami bersama dengan Engkau dan semuanya mampu kami lewati. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami dengan firman, mampukan kami menjadi pendengar dan pelaku yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, gereja kami, masyarakat dan negara kami. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang benar. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sudah tiba dan dikasih Kristus Yesus, juga saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan menurut kesempatan kita. Namun sebelumnya, baru kita melihat firman Tuhan yang terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pipamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan mempersembahkan kita sambil memuji Tuhan. Mari puji Raja Sorga. Terima
Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan-Mu yang tidak tersaudara. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Sebenarnya Maria Ayola. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan dan suluh yang dapat menerangi dalam setiap langkah hidup kami. Dan berilah kami ya Bapa hati yang tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi biarlah kami menjadi pelaku firman juga. Kami menyadari ya Bapa bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu semua daripada-Mu ya Bapa. Bapa kami yang surga, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini ya Bapa menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dan kiranya Bapa setiap doa, setiap pujian, syukur dan penyembahan kami hari ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Amin. Seperti wanita murah ini. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya
Amin. Selamat hari Minggu.